sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Oke, ayo Farid, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali mulai. Terima kasih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pembelajaran kita hari ini ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ke materi ya, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Siapa yang mau mengajukan kesepakatan kelas untuk kita hari ini? Apa Abi? Saling menghormati dan saling menghargai. Gimana nih? Yang lain sepakat nggak? Kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Ada lagi yang mau mengajukan kesepakatan kelas kita hari ini? Ya, Ezi? Serius ketika melaksanakan pembelajaran. Nah, setuju? Kita harus serius ya dalam melaksanakan pembelajaran supaya apa? Supaya ilmunya terserap. Iya enggak? Ya. Ada lagi yang mau mengajukan? Ya, Zidan boleh? Iya, betul sekali. Izin jika mau ke toilet. Masa selalu gue ya? Kan ada ibu, berarti kita itu ya. Berarti ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama harus saling menghormati dan saling menghargai. Yang kedua serius dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga izin ketika mau ke toilet. Sepakat ya? Oke, sepakat. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk nih ke materi, kita santai-santai dulu ya. Coba kalian lupakan sejenak aktivitas kalian yang kalian lakukan sebelum masuk ke kelas ini. Terus kalian letakkan tangan kalian di atas paha. Kalian rilekskan otot-otot pundak kalian. Terus duduk dengan senyaman mungkin. Oke, sudah? Iya. Ibu bilang tarik nafas, nanti kalian tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut ya. Siap ya? Oke. 1, 2, 3, tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Sekali lagi tarik nafas. Keluarkan. Terakhir
Kalian tarik nafas sedalam-dalamnya, keluarkan. Gimana perasaannya? Sudah lebih rileks? Sudah lebih rileks, Abi? Sudah. Yang lain sudah lebih rileks ya? Iya. Kenapa kita melakukan teknik itu? Untuk merefresh pikiran kita. Yang tadinya pikiran kamu masih ada di luar. Aku masih mau main, Bu, gitu. Aku masih mau jajan, Bu, gitu. Agar kalian bisa fokus dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelumnya kita sudah melaksanakan pembelajaran IPA ya waktu minggu lalu. Ada yang masih ingat? Kita sudah belajar tentang apa? Ya, apa? Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Lo kasih tepuk tangan dulu dong buat kita sebelumnya sudah melakukan pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Karena perkembangbiakan itu kan termasuk salah satu ciri-ciri makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu kan ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Nah, kita sekarang ada belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kalian mengamati gambar yang Ibu tampilkan, mengamati gambar dan video yang Ibu tampilkan, kalian bisa mengetahui apa saja perkembangbiakan hewan. Kemudian, setelah kalian menempelkan gambar pada pop-up, kalian bisa membedakan cara-cara berkembang biak pada hewan. Yang terakhir itu adalah tujuannya kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelasnya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, kita masuk ke materi ya. Ibu mau tanya nih, coba kalian sebutkan hewan-hewan yang berada di sekitar rumah kalian. Ada yang bisa menjawab? Tapi apa? Ayam. Ada nggak di sekitar rumah kalian ayam? Ada. Ada lagi nggak hewan selain ayam di sekitar rumah kalian? Ya, apa? Kucing. Kucing katanya. Ada di sekitar rumah kalian kucing? Ada yang punya kucing? Ada. Putri ternyata punya kucing. Oke, kasih tepuk tangan untuk Abi dan Rafa ya, karena sudah menjawab. Katanya di rumahnya itu, di rumahnya ada kucing, ada ayam. Bagaimana cara hewan-hewan tersebut berkembang biak? Ada yang mau jawab? Ada yang tahu nggak cara berkembang biak hewan-hewan tersebut yang tadi disebutkan sama Rafa dan Abian? Ya? Ya Pak Arik? Bertelur, ada yang bertelur. Terus ada lagi? Ada lagi? Siapa yang mau jawab? Apa? Apa nih? Oh, melahirkan. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Beda ya? Beda tidak? Beda. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Mereka berkembang biak itu, cara berkembang biaknya tidak sama. Ya. Nah, sekarang nih Ibu punya gambar. Nah, ini ada yang tahu nggak nih gambar apa nih di depan nih? Ada yang tahu gambar apa ini di depan? Apa? Ayam. Terus ada? Buaya. Apa lagi? Ada bebek. Nah, ayam, buaya dan bebek ini berkembang biaknya dengan cara apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu cara berkembang biak ayam, buaya dan bebek? Apa?
Kemudian berkembang biaknya dengan cara Ovipar. ovipar. Iya, ada yang tahu nggak? Ovipar itu apa? Fahri udah tahu duluan tuh. Kayaknya Fahri udah baca duluan tuh mading yang ada di tempelnya. Tahu nggak ovipar itu apa? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi hewan-hewan ini termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ini adalah ovipar ya. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Terus nih ibu punya gambar lagi nih yang kedua nih. Ada gambar apa ini? Kucing. Terus? Paus dan? Sapi. Ada yang tahu? Tidak. Nih berkembang biaknya dengan cara apa? Ada yang tahu? Apa? Melahirkan. Kucing, paus, dan sapi itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan atau disebut juga dengan vivipar. Ya, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan itu adalah vivipar ya. Ada tuh contoh-contohnya. Yang ketiga, ini ada gambar apa nih? Apa? Kuda laut. Kalian pernah lihat kuda laut? Pernah di mana? Di laut. Iyalah, orang kuda laut. Di TV ada ya? Kan di TV banyak kuda laut. Ada yang tahu kuda laut berkembang biak dengan cara apa? Ya? Ada dua cara nih, bertelur dan melahirkan. Tuh, kasih tepuk tangan dong untuk kita semua, untuk Rafa juga. Tadi juga Keke ya udah menjawab, Rafa sudah menjawab, kalian hebat. Ini kuda laut berkembang biaknya dengan dua cara, yaitu dengan cara bertelur dan melahirkan atau disebut juga dengan ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ya, ibu ada sedikit video. Nah, inilah kuda laut. Tuh, dikeluarkan. Setelah kawin kuda laut itu, kuda laut betina itu akan menyimpan telur-telurnya di ke kantong kuda laut jantan ya. Perhatikan, itu cara kuda laut berkembang biak. Telurnya itu disimpan selama 9 hingga 45 hari sambil dibuahi. Kemudian bayi-bayinya dilahirkan di dalam air ya. Jumlah rata-rata bayinya itu antara 100 hingga 1000. Banyak ya? Banyak Kak? Banyak. Spesies kuda laut itu adalah satu-satunya contoh ya. Contoh di mana spesies jantan yang hamil membawa dan melahirkan bayi. Jadi bukan induknya, bukan yang betina, bukan ibunya gitu ya, bukan ibunya yang melahirkan, yang mengandung juga bukan induknya, tapi bapaknya. Jadi si kuda laut itu menyimpan, kuda laut betina itu menyimpan telur-telurnya itu di kuda laut jantan. Nah, terus yang mengandung, yang melahirkan itu kuda laut jantan. Kenapa? Karena kenapa bisa disebut melahirkan bertelur dan melahirkan itu seperti itu? Karena caranya tadinya telurnya tersebut disimpan di kantong kuda laut jantan, kemudian hamil gitu ya, kalau kayak manusia hamil terus melahirkannya juga kuda laut jantan, bukan kuda laut betina. Itu adalah macam-macam perkembangbiakan pada hewan ya. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ini udah pada
bisa semua nih. Kita tepuk pasti bisa dulu yuk, supaya kalian lebih semangat dalam melaksanakan pembelajarannya. Kita mulai ya. Tepuk pasti bisa. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa, pasti bisa, 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 yes. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini Ibu punya teks bacaan tentang perkembangbiakan hewan yang bisa kalian baca. Ada yang mau bantu Ibu untuk membagikan teks bacaan ini? Boleh, ayo angkat. Sama siapa? Dua orang? Sama Faris, boleh. Yuk, Ibu minta tolong ya untuk membagikan. Silakan bagi Ibu. Satu orang satu. Nanti kalian baca, amati gambarnya, ya. Bagaimana sih cara berkembang biak pada hewan itu? Kalau yang tadi kan sudah Ibu ulas sedikit ya. Nah, nanti kalian baca, Ibu beri waktu kalian 3 menit cukup ya? Cukup? 3 menit cukup? Apa mau ditambah? Oh iya, bagi yang mau membacanya yang ada di mading, boleh silakan bacanya di mading, sudah Ibu tempel di belakang. Tuh, yuk. Ada juga teman kalian yang sudah membaca di mading di belakang ya. Gimana nih, Ren? Sudah dibaca tadi di belakang? Sudah, oke. Baik, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan kerja kelompok. Kalian sudah duduk berkelompok ya? Sudah berkelompok yang kemarin sudah Ibu bagi kan? Oke, nah sekarang Ibu meminta perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan, boleh? Yuk, silakan maju ke depan. Mana nih, kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4, oke.
kalian ambil satu dan isinya ini adalah macam-macam cara perkembangbiakan hewan, tapi berbeda ya. Isinya ini ada yang ovipar, ada yang vivipar, dan ada juga yang ovovivipar. Tapi karena ini kan cara perkembangbiakan hewan itu kan ada 3 ya. Karena kalian ada 4 kelompok, jadi ada 2 kelompok yang sama ya cara berkembangbiaknya. So, silakan kelompok 4 dulu deh. Silakan kalian buka. Kelompok 1, siapa? Apa nih dapatnya nih? Unjukin ke teman-temannya dong. Ovipar. Ovipar. Oke, kelompok 1 akan mengerjakan tugas yang berhubungan dengan cara perkembangbiakan hewan dengan cara ovipar. Yang kedua, kelompok 2. Ovovivipar. Kelompok 3. Mana unjukin dong? Vivipar. Kelompok 4. Ovipar. Oke, kalian masing-masing kelompok berbeda ya dapatnya ya. Nih, sekarang ibu mau kasih pop up. Untuk apa sih bu? Untuk kalian tempel. Untuk kalian tempel jenis-jenis hewannya. Kalian harus memilih hewan mana yang termasuk cara berkembangbiaknya dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Karena kan hewan banyak ya, macam-macam yang tadi sudah ibu jelaskan. Kalian harus menempelkan gambar hewan tersebut di pop up ini, ya. Tuh. Nanti kalian tempelkan di sini ya. Oke? Ini untuk kelompok 4. Tadi kebagiannya apa? Ovipar ya. Ini alatnya. Kelompok 3. Apa tadi? Apa tadi? Vivipar. Kelompok 3. Ovovivipar ya. Silakan. Di sini ada spidol, sudah ada lem, dan ada jenis-jenis hewan. Tapi ini sudah digabung ya. Ada yang jenis hewannya ovipar, ada vivipar, dan ovovivipar. Nah, tugas kalian adalah mencari hewan mana yang termasuk ke dalam tugas kalian tadi. Kayak apa? Ini Ulfa dapatnya ovipar nih. Nanti kelompoknya Ulfa harus cari ya hewan yang berkembangbiaknya itu dengan cara bertelur. Itu hewan apa saja? Nanti di situ banyak jenis hewannya, bukan hanya ayam yang bertelur ya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Spidolnya untuk apa? Untuk kalian tulis nama kelompoknya, terus nama-nama hewan di dalamnya, boleh ya? Boleh, Bu, boleh nggak dihias? Boleh dong, jelas. Supaya apa? Supaya bagus pop up-nya ya. Sudah siap? Siap. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing.
kerja kelompok kalian. Dari kelompok 1 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan cara Perkembangan ini biasanya dilakukan oleh unggas dan video. Setelah terjadi perkembangan, embrio dikembangkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan fungsi dan cadangan makanan dari dalam telur yang akan dikeluarkan dari tubuh induknya, sehingga embrio dapat optimal berkembang di dalam telur yang berada di luar tubuh induknya. Beberapa ciri hewan yang hidup yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Hewan jenis ovipan telurnya dapat dibuahi di luar atau di dalam tubuh, tapi nanti telurnya tetap menetas di luar tubuh. Berikut ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara otomatis. 1. Tidak mempunyai kelenjar susu dan tidak menyusui. 2. Ada hewan ovipan yang menjaga telurnya sampai menetas dan ada yang tidak. 3. Ada yang mengurus anaknya hingga dewasa, ada yang tidak. 4. Tidak memiliki daun telinga. 5. Telur berada di luar tubuh induk. 6. Embrio delimisi, cangkang yang keras atau cangkang yang lunak. 7. Bertelur dalam jumlah yang banyak. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. 1. Ayam, bebek, merpati, dan burung lainnya adalah bagian dari unggas. Unggas merupakan kelompok hewan yang memiliki tubuh ditutupi oleh bulu dan memiliki sayap untuk terbang. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur, yang diproses pembuahannya terjadi di dalam tubuh. Saat telur dan terbentuk, biasanya hewan unggas akan mengerami telurnya hingga menetas. Umumnya dibutuhkan waktu sekitar 21 hari untuk mengerami telur tersebut. Ikan dan amfibi. Beberapa dapat unggas kelompok ikan dan amfibi merupakan proses pembuatan di luar tubuh. Pembuahan ini contoh hewan amfibi adalah kantang, kadal air, salamander, dan lainnya. Serangga. Hampir semua hewan serangga seperti semut, nyamuk, capung, lebah, kumbang, lengan, belalang, jangkrik berkembang biak dengan cara bertelur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Itu ya kenapa ibu menyuruh kalian mempresentasikan hasilnya, supaya kalian itu berbicara di depan teman-teman kalian, belajar berbicara teman-teman kalian. Tadi dari kelompok 1 itu menjelaskan tentang cara penembangbiakan hewan ovipar ya, yaitu dengan cara bertelur. Tadi ada hewannya apa aja ya tadi di gambarnya? Ada burungnya, ada ayam, ada apa lagi? Hah? Bebek, katak, cicak ya.
Itu bagus ya tadi presentasi dari kelompok 1. Untuk selanjutnya dari kelompok 2, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong. Hebat ya. Kelompok 1, kelompok 2 sudah berani mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Tadi kelompok 2 itu menjelaskan tentang cara perkembangbiakan hewan ovovivipar ya. Ada kuda laut, yaitu ovovivipar itu berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ada kuda laut, ada apa tadi, ikan pari ya. Ada apa lagi tadi? Ikan hiu itu ya. Bagus sekali. Sekarang kelompok 3, silakan maju.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tepuk tangan dong. Malu-malu ya. Tapi udah bagus loh hasil presentasinya, lengkap. Dari kelompok 1, 2, 3 itu lengkap ya. Ada ciri-cirinya juga, terus jenis-jenis hewannya juga betul loh. Ya sesuai gitu ya. Terakhir kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tepuk tangan dong. Ya. Ovipar. Ovipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ya. Tadi ada apa aja contohnya? Sama berarti ya kelompok 4? Sama ya? Sama kelompok 1. Iya, ada hewan apa aja? Ada ayam, ada bebek. Iya, itu. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Kalian tadi mempresentasikannya sangat bagus, keren, dan lengkap ya. Ada apa? Pengertiannya itu apa, terus ada ciri-cirinya, terus contoh-contoh hewannya juga kalian sudah bisa membedakan. Ya, padahal tadi gambar hewannya itu banyak ya. Di mangkok itu, di wadah itu hewannya banyak, tapi kalian bisa membedakan hewan ini termasuk ke jenis yang mana, hewan yang ini termasuk ke jenis yang mana. Kalian bisa membedakan. Contohnya dari hewan ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Oke. Presentasi kelompok sudah selesai. Kalian tadi sudah menempelkan gambar-gambar hewan juga di pop-up. Kalian luar biasa, hebat. Sekarang terakhir ada ibu punya soal untuk kalian isi. Ya, ada yang mau bantu ibu lagi untuk membagikan soalnya? Ada yang mau bantu? Boleh, Faris. Faris lagi, boleh. Satu-satu ya.
Jangan lupa tulis nama. Silakan kalian isi. Namanya tulis dulu ya. Kalau sudah boleh dikumpulkan ya. Ini simpan di meja ibu. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Kita ambil kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pembelajaran kita hari ini? Boleh. Apa dia kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Perkembangbiakan hewan ada 1. Ovipan yaitu bertelur 2. Ovipan yaitu beranak 3. Ovipan yaitu bertelur dan beranak. Oke, bagus sekali ya Adit ya. Kasih tepuk tangan dong. Jadi kesimpulannya itu kita hari ini sudah mempelajari 3 macam cara perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama ada ovipar. Awas, hati-hati, keseledet, ribet ya ngomongnya. Yang kedua ada vivipar. Yang ketiga ovipar itu cara berkembang biak dengan cara bertelur. Terus vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang ketiga ovovivipar bertelur dan melahirkan. Itu ya, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Bagian mana yang menurut kalian sulit tadi? Oke, Wina, bagaimana? Membedakan hewan-hewan sesuai cara berkembang biaknya, Bu, karena hewannya banyak. Oh, karena hewannya banyak kata Wina, jadi Wina agak sulit untuk membedakan cara perkembangbiakannya. Tapi sekarang sudah bisa. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk Wina. Berusaha ya.
Wina tadinya nih merasa sulit nih cara membedakan hewan itu masuknya cara berkembang biaknya seperti apa gitu ya. Terus ada lagi nih, ibu mau tanya bagian mana yang menurut kalian itu menarik pas pembelajaran tadi? Boleh Putri. Menempelkan gambar hewan pada Oke, kata Putri, bagian yang paling menarik itu ketika menempelkan gambar hewan pada pop-up. Kasih tepuk tangan dong untuk Putri. Iya ya, seru ya. Walaupun hewannya banyak, tapi kita juga mikir nih, hewan ini masuknya kemana gitu. Tapi seru ya. Bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Senang? Senang? Senang, bahagia ya. Perasaannya senang karena kalian sudah tahu ya cara berkembangbiakan hewan, cara membedakan berkembang biak pada hewan. Terus kalian juga tadi mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Itu untuk melatih mental kalian supaya apa? Supaya kalian itu lebih percaya diri, lebih berani ya berbicara, tampil di depan orang banyak. Ini kan baru di hadapan teman-teman nih. Nanti suatu saat kalian bisa berbicara di depan orang banyak itu lebih percaya diri lagi. Itu ya. Oke, sebelum kita boleh dibereskan ya itunya. Kertasnya boleh dimasukkan ke tas. Boleh dibereskan karena kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau pimpin doa? Boleh, Angga. Silakan maju. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, karena tadi kita sudah berdoa, Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika tadi Ibu ada kesalahan ya dalam perkataan atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.